Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas strategi pembelajaran. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembelajaran agama Islam masih menghadapi tantangan, terutama dalam strategi pembelajaran yang kurang menarik dan masih didominasi metode ceramah satu arah. Perkembangan teknologi digital membuka peluang inovasi dalam strategi pembelajaran PAI agar lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar serta membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan strategi pembelajaran PAI juga bergantung pada dukungan lingkungan sekitar termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kajian mengenai strategi pembelajaran PAI perlu terus dikembangkan untuk menemukan metode yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Masuk kepada definisi dan konsep strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam PAI, strategi ini mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga mengamalkannya. Menurut Abdul Majid, strategi pembelajaran mencakup metode, teknik, dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar. Pendekatan seperti konstekstual berbasis masalah dan berbasis pengalaman membantu peserta didik memahami ajaran Islam lebih baik. Komponen dan prinsip dasar strategi pembelajaran ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran ada strategi ekspositori atau ceramah, strategi berbasis diskusi, strategi berbasis pengalaman, strategi berbasis teknologi, serta berbasis proyek dan kolaboratif. Penerapan strategi pembelajaran dalam berbagai jenjang pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi seperti e-learning, forum diskusi daring, dan aplikasi digital juga diperlukan agar pembelajaran lebih efektif di era modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pembelajaran, yaitu kurikulum dan kebijakan pemerintah. Kurikulum dan kebijakan pendidikan, di mana kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan pendidikan zaman akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang aplikatif. Dukungan dari peran keluarga, masyarakat, dan media sosial dapat memperkuat pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dalam menerapkan strategi pembelajaran PAI yaitu kurangnya motivasi peserta didik, keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan strategi inovatif, minimnya sarana dan prasarana, serta pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Islam yang dipahami oleh peserta didik. Menurut Muhammad Ali, kendala utama dalam pembelajaran PAI yaitu rendahnya keterlibatan peserta didik akibat metode pembelajaran yang kurang interaktif. Solusinya, untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran PAI, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, seperti pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan pemanfaatan teknologi digital, penerapan metode berbasis pengalaman, serta penguatan kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, ada penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Al-Quran, video interaktif, terbukti meningkatkan pemahaman peserta didik. Dengan inovasi ini, diharapkan strategi pembelajaran PAI terus berkembang dan membantu peserta didik dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.